Hai guys, kalau misalkan ada suara yang agak berbeda di hari ini, gue pakai device yang berbeda. Di mana gue pakai handphone ya. Kenapa? Karena laptop gue nggak tahu ngehang, jadi gue nggak bisa akses ke aplikasi Capcut ya teman-teman. Kalau misalkan kalian tahu bahwa gue tuh pakai ini namanya sound mixer dan juga ada namanya microphone condenser. Ada banyak kok di Shopee. Insya Allah kapan-kapan. Ya enggak mau janji. karena kalau kebanyakan janji-janji nggak dipenuhi kan jadi hutang ya. Apalagi gue masih punya hutang satu episode adalah tentang pasangan NPD. Kemarin gue udah sempat bahas tentang bos NPD. Nah masalahnya kalau bos itu kan di kantor ya coy. Kalau misalkan di kantor kan nggak selamanya juga kita hidup sama dia. Bener nggak? Betul tidak? Dimana kita hanya ketemu dia mungkin hanya 8 jam atau 10 jam. Ada gak sih yang bareng sama bos 24 jam sehari? Ada mbak, kalau bosnya adalah pasangan sendiri. Aduh, kayaknya males banget gak sih? Gue selalu menghindari untuk bekerja satu tim dengan bojo gue. Ya, gak mau pokoknya. Pasti bawel gitu. Terus jadi gak enak, kalau misalkan di kantor gak enak, ke rumah jadi nggak enak, dan sebaliknya ketika di rumah nggak enak, ke kantor pun jadi nggak enak. Jadi gue memilih untuk mandiri saja ya, kita sendiri aja, kita punya skopnya sendiri. Jadi tidak ada namanya campur baur antara lo ngurusin kerjaan gue atau gue ngurusin kerjaan lo gitu. Tapi ada yang sekantor sama istrinya juga banyak. Gue salut sih, ujiannya kan beda ya, ujiannya beda, tapi ya mungkin ada plus minusnya, itu tetap ada plus minusnya. Akan jadi sangat merepotkan kalau ternyata udah punya bos NPD, pasangannya juga NPD. Apa sih NPD itu? Narcissistic Personality Disorder. Gue udah sempat bahas juga teorinya di episode bos NPD. Silahkan ke sana juga. Aku akan share linknya di bawah, ya kan. Untuk kali ini kita akan bahas ke pasangan NPD. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Disclaimer terlebih dahulu bahwa namanya psikologi itu ilmu non absolut. Artinya ilmu non absolut itu apa? Ilmu yang teori kita bisa aja berbeda sama orang lain. Karena dulu psikologi itu cabang atau akarnya itu akarnya dari ilmu filsafat. Silakan baca sejarah psikologi ya. Jadi akan percuma kalau misalkan teman-teman tuh saling ribut satu sama lain karena beda pendapat. Di psikologi itu biasa, beda mazhab itu biasa. Dan sah, wajar. Beda kalau ilmu matematika di mana 1 tambah 1 ya kesepakat aja 2 berarti 2 yang benar. Yang lain salah. Misalkan lu jawab 3 berarti salah. Itu namanya ilmu absolut. Nah psikologi itu enggak kayak gitu. So again, bahwa ini bisa beda teori dengan banyak orang. Cuman gue akan membahas dari sisi yang sedikit berbeda ya teman-teman. Dimana NPD gue gampangnya nih ya, gampangnya. Seorang yang NPD itu dia butuh budak. Ya, dia butuh budak. Ekstrimnya NPD itu adalah menuhankan dirinya. Adakah orang kayak gitu? Secara gamblang jelas nggak ada. Nggak mungkin dong orang bilang bahwa gue menuhankan diri gue gitu kan. Lu hamba gue gitu kan. Nggak mungkin gitu kan. Itu namanya nekat sih. Itu agak gila kalau kayak gitu. Cuman ternyata di kesehariannya itu menunjukkan seperti itu. Orang-orang NPD ini biasanya atau pasangan NPD ini itu dia tidak mau kalau pasangannya lebih daripada dia. Jadi harus selalu di bawahnya. Contohnya, ketika lo ngeluarin pendapat, itu gak akan dipercaya. Walaupun pendapat lo itu bisa jadi benar. Even kamu mengungkapkan fakta, kalau misalkan lo yang ngungkapin, pasangan NPD lo itu gak akan mau percaya. Gitu doang. Tapi ketika orang lain mengungkapkan hal yang sama seperti yang lo ungkapin, dia baru percaya. Iya, nyebelin gue tahu. Itu masih kategori ringan. Terus yang kedua, lu kayak nggak punya pilihan, lu nggak punya kehendak sendiri, ya. Ini pasangan lo itu punya kehendak yang harus lu ikutin. Contohnya nih, hari
weekend misalkan, lu mau ngaji, kajian misalkan. Enggak, si suami ini maunya lo ikut dia. Habis ngaji deh kita baru berangkat ke acara lo, misalkan lu bilang gitu ke suami lo. Enggak bisa, suami lo akan merasa kalah ketika dia harus nurutin atau berkompromi sama kamu. Terus yang ketiga adalah lu nggak boleh lebih baik dari dia, artinya misalkan kamu lebih cemerlang gitu. Entah dari karir lo, entah dari gaji lo, entah dari apapun itulah. Kenapa? Karena kamu ngalahin spotlightnya dia. Jadi dia kayak nggak kelihatan gitu loh. Dan itu dia ejawantahkan, ejawantah apa ya? Dan itu dia tunjukkan dengan sikap-sikap nggak suka, dia marah, dia ngambek, ya nggak penting gitu, yang uring-uringan yang nggak jelas. Padahal sebenarnya intinya dia udah nggak suka kamu kayak gitu. Gue sempet khawatir ya ketika ada banyak akhwat dan ikhwan suami istri gitu, ikhwan terutama, yang menggunakan ayat-ayatnya Allah di Quran dan juga hadis untuk melegalisasi atau membenarkan sikap-sikap narsis mereka. Padahal zaman Nabi dulu ya Allah, aduh itu baik banget tahu. Nabi setiap hari itu mengunjungi semua istrinya. Dikunjungin tuh satu-satu, didengerin istrinya curhat ya kan. Di zaman perbudakan jahiliyah nggak ada itu. Sampai memberikan pendapat apalagi curhat. Nggak boleh. Kayak tabu gitu. Apa sih lu kan cuman istri dulu. Tapi di zaman Nabi enggak. Istri-istri beliau itu dikasih kesempatan untuk berbicara. Terus gimana dengan orang-orang yang sudah terlanjur punya pasangan NPD? Ada beberapa hal yang bakal lo rasain. Lo. akan ada beberapa hal yang dia rasakan ya sebagai korban dari pasangan NPD. Yang pertama mungkin dia akan mulai mengabaikan emosi, kayak ya udahlah biarin aja gitu kan, walaupun dia senap, dia nggak bisa menyampaikan emosinya, pasti itu. Ya kan, kayak dia senang, dia nggak senang, dia nggak suka ini, dia nggak senang, dia nggak bisa menyampaikan itu kepada suaminya. Karena apa? Reaksinya pasti lebay gitu loh. Yang pertama itu reaksi si pasangan NPD pasti lebay. Jadi malah justru akan menyerang si orang yang waras ini gitu loh. Entah katakanlah si istri yang waras ini. Lalu yang kedua yang dia rasakan adalah justru dia yang malah merasa bersalah jatuhnya. Karena dimanipulasi, di gaslight gitu kan. Yang harusnya yang salah adalah si suaminya, itu jadi seolah-olah yang salah ada si istrinya. Contohnya misalkan ketika si suami ada ketahuan atau indikasi selingkuh. Bukannya menjelaskan dia nggak selingkuh, si suami biasanya tuh malah nyerang si istrinya kayak, kamu selama ini, kamu kenapa sih? Emang selama ini yang gua kasih kurang? Kenapa kok sampai mempertanyakan kayak gitu? Lu curiga sama gua kan? Jadi fokus obrolannya bukannya ke suami, pindah ke si istri. Biasanya istri kayak, ya gua terlalu ikut campur ya, gua terlalu kepo ya. Nah, jadi nggak fair. Karena yang dibahas bukannya masalahnya apa, tapi jadi siapa yang salah gitu. Lalu yang ketiga yang biasanya dirasain oleh si korban adalah jadi nggak pede. Karena mungkin setiap hari kan si pasangan NPD-nya bilang bahwa nggak ada yang bisa hidup bareng sama lo, nggak ada yang bakal tahan sama lo, nggak ada yang mau sama lo gitu, cuman gue gitu. Itu tujuannya sederhana, biar si korban itu nggak pede, merasa bahwa dia nggak bisa punya pasangan kalau bukan si suami NPD ini. Jadi dia merasa kecil gitu. Ada apa-apa yang disalahin pasti si korban dari pasangan NPD ini. Apapun itu, mau si pasangan NPD kesandung gitu, bisa aja nemu kesalahannya di korban. Hasil akhir dari atau goal dari NPD ini bahwa ya namanya Tuhan ya, menuhankan dirinya bahwa hamba-hambanya gak bisa hidup tanpa dia. Hamba-hambanya harus nurutin apa maunya dia. Hamba-hambanya tidak punya kehendak selain kehendaknya dia. Ya bisa dibilang kayak majikan tuh masih mending tahu. Ya kayak Firaun sama ininya lah, budaknya lah. Gimana sih? Ya kan? Segitu sengsaranya, betul. Nah, herannya adalah orang-orang yang tinggal sama pasangan dengan Herannya adalah orang-orang yang tinggal dengan pasangan NPD ini atau orang NPD ini itu biasanya sulit banget untuk move on atau pergi atau move out.
Kenapa? Ya karena tadi harga dirinya udah dijatuhin terlebih dahulu. Dia merasa bahwa di dunia luar itu tidak akan menerima dia. Sama seperti halnya di rumah, pasangannya juga tidak akan menerima dia. Itu sudah sampai ke alam bawah sadar. Jadi ketakutan-ketakutan itu sampai ke alam bawah sadar. Dan itu akan tetap menyiksa kita selama kita fokus ke pasangan NPD itu. Satu-satunya cara adalah kita alih fokus, alih tujuan hidup. Udah. Ya seperti yang selalu gue bilang bahwa alihin segala sesuatu itu ke Allah. Biar Allah yang tunjukkan jalan. Karena kita gak punya kuasa apapun, even kita untuk ngomong, even kita untuk berdebat dengan orang, apalagi berdebat sama orang NPD itu hanya akan menguras energi. Jadi lebih baik langsung ngadunya ke Allah di sepertiga malam terakhir dan selalu baca Al-Quran di setiap kesempatan. Gue yakin orang-orang NPD ini pun nyebelin banget ya. Ketika dia udah tingkat akut ya NPD-nya, ketika lu baca Quran kan harusnya dia seneng ya. Enggak, dia justru merasa tersaingi. Kayak merasa diabaikan. Kamu ingat gak Asiyah, istrinya Fir'aun? Lu tahu gak setoksik apa, se-NPD apa si Fir'aun itu terhadap budaknya, even terhadap Asiyah sekalipun. Dan ketika Asiyah itu ditindih tubuhnya dengan batu besar, sebenarnya untuk menyiksa Asiyah biar mau mengakui bahwa Fir'aun Tuhan. Tapi ternyata Asiyah tidak mau ya mengakui bahwa Fir'aun Tuhan. Dia tetap kekeh dalam tauhidnya. Ketika palu dipukul ke batu yang ada di atas tubuhnya, kebayang dong sakit banget. Panasnya Mesir kayak mana gitu kan. Itu sama Allah diperlihatkan istananya beliau, istananya Asiyah di surga. Seketika Asiyah tersenyum. Yang bisa kita pelajari adalah sesakit apapun itu ketika kita lihat atau membayangkan janjinya Allah untuk akhirat kita nanti, insya Allah lebih mudah gitu, lebih ringan lah. Buat korban-korban NPD ini kadang kan gak sabar, pengennya pisah tapi gak tahu gimana caranya, pengen pisah tapi gak bisa. Itu yang bikin dia tersiksa akhirnya. Ingat kalimat gue baik-baik. Jadi selama masih jadi rezeki lo akan tetap bareng lo, dan ketika sudah bukan rezekinya lagi, pasti Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik. Nah sampai ke titik itu udahlah, kita serahkan semua ke Allah, tawakal. Kalau bisa rutinkan sholat istikharah. Lebih tenang aja. Sholat istikharah kan itu semacam kita menyerahkan urusan kita kepada Allah ya. Jadi apapun yang terjadi, ya itu terserah Allah, dan semoga kita menjadi ridho terhadap apapun takdir itu. Even lo mungkin masih ditakdirkan untuk bareng dengan pasangan NPD lo. Ya udah alhamdulillah aja. Berarti ada hikmah di situ. Hikmah dalam hal ini tuh lebih ke sudut pandang akhirat ya. Karena kan Allah tidak memandang dunia. Karena Allah kan tidak memandang dunia itu penting. Dunia itu hanya sebagai sarana kita aja menuju akhirat. Jadi di sini kebaikan ya benar-benar murni kebaikan kita untuk akhirat. Dan Allah karena nggak pelit juga akan dikasih kebaikan di dunia. Biasanya orang-orang yang terzolimi kayak gitu itu doanya makbul loh. Dan biasanya lagi nih, biasanya buah dari kesabaran dan keimanan itu, keimanan dari korban-korban ini, itu biasanya ada anak-anaknya atau anak keturunannya yang ya dilalah soleh, solehah, bahkan ada yang mungkin hafidz Quran, ada yang jadi ustadzah, masya Allah kan. Kalau kita cuma mengandalkan pahala kita mungkin ya nggak akan pernah cukup. Tapi ketika kita dikasih anak keturunan yang takwa gitu ya, itu masya Allah, itu kan akan menjadi amal jariah kita. Mungkin gini kurang memuaskan juga buat lo, tapi apapun atau siapapun lo yang sekarang saat ini sedang berada dalam kuasa orang-orang NPD, tetaplah fokus ke Allah, fokus ke ibadah. Insya Allah mereka mau kayak apapun kita nggak akan ngereken. Tahu ngereken nggak? Ngereken tuh bahasa Jawa ya. Ngereken tuh nggak peduli gitu. Mau si orang-orang NPD ini atau pasangan NPD ini berbuat buruk ke lo, itu adalah urusan dia sama Allah. Tugas lo adalah tetap stay calm dan tetap berbuat baik gitu aja. Tetap baik. Karena itu urusan lo dan menjadi tanggung jawab lo sama Allah. Oke? Mudah-mudahan Allah kuatkan kita semua. Jangan lupa doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina dan dimanapun yang sedang memperjuangkan agamanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca doa Nabi Muhammad ketika disolimi penduduk Taif. Aku lampirkan di deskripsi ya.